Selama ini yang dilihat itu sosok nenek-nenek, kuntilanak nenek-nenek yang memang menempati rumah itu karena memang makamnya ada di dalam rumah itu, guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marisa. Guys, kali ini gue membawain cerita tentang pengalaman horor pribadi seseorang yang menurut gue ini cukup amat mengerikan. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Cerita kali ini dialami oleh Kak Fitri, yang dimana Kak Fitri ini dulu sempat tinggal di daerah pedesaan di Kabupaten Bogor. Kak Fitri ini di sana kayak orang tuanya Kak Fitri ini punya rumah, jadi beli tanah di daerah Bogor sana. Dan terus terang aja katanya sih minim banget yang namanya pencahayaan juga. Jadi rumah-rumah di daerah Bogor itu ada yang memakai listrik pada saat itu, ada yang enggak juga, ada yang cuma pakai lampu tempel biasa. Jadi emang listrik belum semuanya masuk guys ke daerah sana, mungkin karena memang terlalu pelosok atau terlalu pedalaman banget gitu kan. Sampai depan rumahnya Kak Fitri ini kan jadi ada jalanan ya, masuklah untuk satu mobil. Depannya ini tuh ada rumah, agak jauh sih, cuman hadap-hadapan gitu. Ada rumahnya tuh udah tua, dan dari awal Kak Fitri keluarganya bangun rumah di situ, rumah itu tuh udah berdiri gitu loh guys. Dan entah keluarganya Kak Fitri pun nggak tahu itu rumah siapa dan yang nempatin itu siapa. Pokoknya udah berdiri aja. Bahkan ada keluarga Kak Fitri nih ngomong ke tetangganya gitu ya, menanyakan tentang perihal rumah itu dulu ditempatin siapa atau kemana orangnya. Bahkan orang sekitar sana pun nggak tahu, karena memang rumah itu tuh udah terbangun cukup lama dan emang sebelum adanya rumah ada rumah itu dulu. Jadi kayak misterius banget gak sih ini rumah. Dibangunlah rumahnya si Kak Fitri ini. Nah, jadi kan rumahnya Kak Fitri ini tuh punya 4 kamar karena Kak Fitri ini anak kedua, dan Kak Fitri punya adik perempuan sama kakak laki-laki. Nah, tiap malam itu tuh selalu yang namanya terdengar tuh suara anak ayam, guys. Kayak nggak di mana-mana ya, anak ayam tuh identik dengan suaranya kuntilanak. Bener nggak sih kalau kuntilanak itu emang suaranya tuh kayak suara anak ayam itik gitu? Lahan yang depan rumah kosong itu dipergunakan oleh orang tuanya Kak Fitri itu untuk bercocok tanam, guys. Yang dimana juga ada di situ kandang ayam yang memang punya bapaknya Kak Fitri sendiri. Itu setiap malam keluarga Kak Fitri itu selalu dengar suara ayam itik. Padahal pada saat itu ayam dari bapaknya Kak Fitri ini itu nggak ada yang netes sama sekali, guys. Yang dimana ayam itu masih pada biang-biang indukan gitu, cowok dan cewek, dan belum bertelur sama sekali. Tapi nggak digubris sama si keluarganya si Kak Fitri ini. Tapi ada satu di mana momen pada saat ada suara iyakan ayam diiringi dengan suara tangisan, bahkan suara ketawa. Jadi abis piak 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 terus nangis, terus habis itu langsung langsung ketawa kayak gitu. Dan ada juga nih ya guys ya, adanya Kak Fitri ini kan dia kan lagi duduk di depan. Nah, dia tuh ngeliat sosok perempuan berdiri di depan rumah yang katanya kosong itu sambil melambaikan tangan terus kayak gini, kayak manggil gitu. Adanya tuh bilang sosoknya tuh kayak perempuan, mukanya tuh kayak muka udah nenek-nenek, udah tua gitu. Perawakannya tuh tinggi, rambutnya panjang, pakai bajunya putih, kecoklat-coklatan. Dia tuh sambil dadah-dadah, sambil kayak manggil-manggil gitu. Nah, setelah sadar sama Adea Fitri itu ditegesin lagi. Tapi dia malah masuk ke dalam rumah itu, guys. Jadi kayak adanya Kak Fitri ini ngomong ke si Kak Fitri kalau misalnya emang di rumah itu tuh ada hantunya gitu. Pernah nih guys, kayak mamanya Kak Fitri ini kayak kepo gitu loh. Ini sebenarnya rumah ini dalamnya tuh ada apanya sih gitu. Sampai tuh rumahnya tuh kayak diimpleng gitu tuh, di kacanya tuh diliatin gitu. Dan di dalam tuh bener-bener katanya mamanya Kak Fitri ini tuh barang-barang itu masih bagus-bagus gitu, bahkan bersih-bersih. Kayak seolah-olah tuh
terawat gitu loh, bener-bener terawat gitu. Sampai katanya mamanya Kak Fitri ya, di dalam itu kayak ada kehidupan, ngerti nggak? Kayak di dalam itu kayak ada orang yang lagi masak, terus keluar mundar-mandir gitu. Tapi entah kenapa anehnya itu nggak ada yang kelihatan keluar gitu loh. Jadi kayak bener-bener rumah kosong gitu. Tapi dalamnya tuh masih bagus-bagus. Jadi kan jendela itu dalamnya ada hordengnya. Nah, hordengnya tuh kebuka sedikit. Nah, di situ tuh bisa ngintip dan di dalamnya tuh kayak ada kehidupan kata si mamanya si Kak Fitri ini. Kak Fitri juga jadi kayak kepo gitu loh. Bener gak sih yang dibilang sama nyokap gua kalau dalam tuh barang-barangnya tuh bersih. Nah, sempet nih Kak Fitri juga ngintip nih guys. Ngintip dia tuh ngeliat gitu. Dan ada sosok perempuan keluar dari kamar. Set, mau arah ke dapur. Tapi sebelum dia masuk ke dapur, dia tuh berhenti dulu di tengah-tengah. Abis berhenti di tengah-tengah, terus dia nengok kayak gini. Sambil dia tuh nyengir ke Kak Fitri sambil dia gini. Sambil kayak gitu, ih merinding gua. Terus di situ Kak Fitri tuh katanya yang langsung udah nggak kontrol terus dia langsung pipis di celana. Di situ Kak Fitri enggak lagi-lagi yang namanya ngintip katanya. Jadi dia kayak ada trauma sendiri ngintip di rumah itu guys. Bener-bener katanya serem. Tapi emang rumahnya tuh dalamnya tuh bersih gitu. Rumahnya tuh dalamnya tuh terawat gitu loh. Akhirnya nggak ada yang berani nih ngintip-ngintip ke sana lagi gitu kan. Nah, ada satu malam yang dimana rumah itu tuh pintunya tuh kebuka. Tapi di tengah malam guys, pintunya tuh kebuka sendiri. Dan Kak Fitri nih sama keluarganya nggak tahu siapa yang ngebuka pintu gitu kan. Nggak mungkin orangnya gitu. Karena selama keluarga Kak Fitri tinggal di situ, dia tuh nggak pernah ngelihat ada orang keluar masuk dari situ. Tapi pada saat malam itu pintunya tuh kebuka. Ternyata pas kebuka itu kan keluarga Kak Fitri kan ngintip gitu ya. Dan keluar sosok perempuan berambut panjang, mukanya tuh udah tua gitu guys, udah tua. Emang jelas banget itu kayak kuntilanak, pakai bajunya putih, putihnya tuh kayak kotor-kotor tanah gitu, rambutnya panjang. Terus dia tuh keluar diri di depan di depan pintu sambil ngeliatin jendela di mana tempat keluarganya Kak Fitri ini lagi ngintip dia guys. Jadi dia tuh kayak lagi ngeliatin, senyum terus dia dada-dada sambil begini-begini. Itu keluarganya Kak Fitri tuh langsung histeris teriak dan entah kenapa tiba-tiba pas terkejapan mata pintunya udah ketutup dan nggak ada suara pintu ketutup. Jadi emang bener-bener ketutup aja gitu pintunya nggak ada yang kebuka. Kayak aneh banget gitu kasih guys itu benar-benar katanya rumah itu tuh jadi salah satu rumah yang misterius buat keluarganya Kak Vivi. Dan ada momen ya guys di mana ya lucunya nih ya agak serem juga sih. Jadi kan si Kak Fitri kan yang tadi gue ceritain itu kan bapaknya punya ayam kan. Nah induk-indukan ini kan. Nah ternyata ayamnya ini ada yang bertelur. Nah netes gitu. Nah anaknya tuh udah kecil-kecil gitu loh. Yang masih kayak ayam-ayam kuning. Bukan ayam-ayam SD yang warna-warni. Bukan. Ini kayak ayam-ayam yang kuning gitu loh. Lucu kecil-kecil gitu. Ayam ini tuh berisik banget gitu loh guys. Berisik banget gitu. Sampai bapaknya Kak Fitri tuh nyuruh kakaknya si Kak Fitri. Tolong liatin itu ayamnya kenapa. Takut-takut kan khawatir dimakan ular atau musang gitu kan ya. Karena kan tahu sendiri ya yang namanya pedesaan. Terus masih perkampungan, kebun itu. Masih banyak tuh yang namanya ular-ular sama musang-musang tuh masih banyak gitu. Karena bokapnya Kak Fitri ini takut gitu loh. Kalau misalnya anak ayamnya ini dimakan. Nah, keluarga nih ceritanya itu kayak masih sekitaran abis Isa deh, nggak belum malam-malam banget gitu. Kakaknya Kak Fitri keluar. Nah, pas keluar kan suruh ngintip ayamnya gitu kan. Jadi kan di kandang ayam itu kan kalian tahu kan kandang ayam kan dari bambu-bambu gitu kan, kayak bambu gitu kayak pagar gitu kan, cuman kan agak-agak jarang gitu kan. Nah, dalamnya kan ada lampu yang sekitaran 5 sampai 3 watt gitulah buat menghangatkan si anak ayam ini kan. Nah, pas lagi diintip gitu sama si kakaknya Kak Fitri, dia tuh pas ngintip gini, ngeliatin ayamnya, dia lagi ngitung, 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 gitu. Tiba-tiba tuh kayak mata dia tertuju sama satu objek gitu. Dan dia tuh sebenarnya tuh bingung itu tuh siapa gitu loh. Semakin diperhatiin, dia tuh semakin kayak senyum. Awalnya nggak kelihatan kayak ada gigi gitu loh guys. Tapi pas diliatin tuh kok dia kayak senyum, senyum. Dan lama-lama tuh senyumnya tuh sampai ke kuping. Dan pada saat kakaknya Kak Fitri itu ngedip gini. Dan dia tuh juga ikut ngedip. Terus dia ngomong gini. Halo. Dia ngomong gitu. Halo.
Terus kakak Kak Fitri tuh langsung lari, langsung ngibrit katanya tuh sampai rumah yang tadinya deket banget tuh katanya ngerasa tuh jauh banget katanya. Terus dia tuh emang sampai shock banget. Dia sampai kayak kebingungan, udah nggak bisa ngomong dan dia sampai sekarang tuh masih kebayang-bayang mukanya pada saat senyumnya menyeringai ngeliatin dia sambil natap gitu cuman dialangin sama apa jeruji-jeruji kandang ayam itu guys. Ih, serem banget ya guys. Dan akhirnya kan keluarga Kak Fitri kayak bingung gitu loh. Ini gue harus cerita ke siapa nih tentang ini semua. Ini sebenarnya rumah siapa sih? Nah akhirnya keluarga Kak Fitri itu mendatangi RT di sekitaran situ. Dan akhirnya terbongkarlah guys. Ternyata rumah itu dulunya memang ditempati sama seorang nenek-nenek. Dan dia itu sebatang kara, gak punya anak dan nggak punya suami. Nah, nenek itu awalnya itu sehat walafiat, guys. Tapi entah kenapa, mungkin karena udah tua, banyak sakit-sakitan. Nah, dia tuh akhirnya jatuh sakit. Dan konon katanya si nenek ini sebelum dia ketahuan sakit, warga sekitar udah curiga kalau si nenek ini tuh menuntut ilmu, guys. Karena di dalam rumahnya nenek ini terdapat beberapa benda-benda klinik atau memang kayak macam sesajen-sesajen gitulah katanya. Nah, dari situ muncul spekulasi warga kalau si nenek ini tuh menganut aliran atau mempunyai ilmu. Yang dimana pada saat itu juga dia meninggalnya tuh agak-agak sulit, guys. Jadi sampai yang namanya didatengin orang pintar dari kampung seberang itu dia tuh kayak dimandiin daun kelor terus kayak keluar semacam kayak susuk-susuk gitulah katanya gitu keluar kayak besi-besi susuk gitulah sampai keluar ada kayak cairan nanah dan darah itu dari dalam tubuhnya dia gitu sampai dia tuh kayak muntah darah itu banyak banget yang namanya orang-orang bisa ya orang pinter itu katanya mencoba untuk apa menyembuhkan si nenek ini tapi nggak bisa dan alhasil akhirnya nenek ini meninggal dunia guys dan makamnya itu memang tidak dimakamin di luar dari kampung itu melainkan dimakamkan di dalam rumah tersebut karena si nenek ini bilang kalau misalnya nanti dia tidak ada umur, dia ingin dimakamkan di dalam rumahnya sendiri karena berhubung dia tidak memiliki keluarga dan dia cuma memiliki rumah yang dia tempati, makanya dia pengen makamnya itu ada di dalam rumah tersebut, guys. Dan pada saat itu keluarganya Kak Fitri ini langsung shock banget dan ternyata memang benar selama ini yang dilihat itu sosok nenek-nenek kuntilanak nenek-nenek yang memang menempati rumah itu karena memang makamnya ada di dalam rumah itu guys. Ih, serem banget ya guys dan katanya sih guys rumah Kak Fitri ini yang di daerah Bogor itu katanya sekarang dikontrakin sampai sekarang dan Kak Fitri beserta keluarganya udah nggak pernah lagi yang namanya nginjak-nginjak ke sana tapi terakhir kali nginjak ke sana pun katanya sih sudah rame dan rumah itu si konon katanya udah dibongkar mungkin dibeli sama orang dari kota atau gimana gue juga nggak ngerti jalan ceritanya pokoknya rumah itu sekarang udah nggak ada lagi ih nggak serem banget ya guys kayak kita bertetangga sama makhluk yang emang udah nggak ada sama orang yang emang udah meninggal terus kita tuh kayak selalu berinteraksi setiap malam gitu iya Allah serem banget ih. Oke Kak Fitri, thank you banget buat ceritanya. Ini singkat, padat, jelas horor juga sih. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak Fitri. Oh ya guys nih guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah. Atau boleh banget kirim cerita kalian melalui voice note ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.